Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemasangan kateter urin pada pasien Tuan B karena pasiennya diindikasi dipasang kateter, pasien tidak bisa ke kamar mandi atau ke toilet. Jadi saya akan melakukan pemasangan kateter. Pertama kita akan persiapkan alat dulu. Di sini peralatan yang kita perlukan dalam pemasangan kateter urin yang pertama adalah sarung tangan. Kemudian ada duk biasa. Duk biasanya berada dalam set steril. Kemudian ada lubrikan atau pelumas. Biasanya larut dalam air dan gel silokain 2% dalam set untuk laki-laki. Terus yang ketiga adalah ada larutan pembersih antiseptik. Peralatan selanjutnya adalah sarung tangan steril. Selanjutnya ada larutan pembersih antiseptik, aqueous chlorhexidine atau larutan salin normal. Kemudian ada kasa steril. Selanjutnya ada forceps atau pinset yang terdapat di dalam set steril. Di dalamnya ada pinset chirurgis dan pinset anatomis. Kemudian split yang berisi air steril untuk mengembangkan balon pada kateter. Selanjutnya ada kateter dengan ukuran dan jenis yang sesuai untuk prosedur. Kali ini kita menggunakan ukuran 18 untuk dipasangkan pada pasien pria. Selanjutnya ada kantung urin steril. Dan yang terakhir adalah selimut atau handuk besar untuk menutupi tubuh klien. Biasanya ini sudah dipakai oleh klien sendiri. Yang pertama adalah melakukan hygiene tangan. Tutup tirai atau pintu kamar. Naikkan tempat tidur pada ketinggian yang nyaman untuk melakukan tindakan. Selanjutnya adalah berdiri menghadap klien pada sisi kiri tempat tidur. Jika tidak kidal, pada sisi kanan jika kidal. Kosongkan meja pada sisi tempat tidur klien dan siapkan peralatan. Langkah selanjutnya adalah naikkan palang sisi tempat tidur pada sisi yang berlawanan. Posisikan klien untuk klien laki-laki. Bantu klien ke posisi terlentang dengan kedua paha diabduksikan atau dibuka. Selimuti klien. Selimuti bagian tubuh atas dengan selimut dan tutupi bagian ekstremitas bawah dengan linen. Dan pajankan hanya bagian genitalia saja. Selimuti bagian tubuh atas dengan selimut dan tutupi bagian ekstremitas bawah dengan linen. Pajankan hanya bagian genitalia saja. Langkah selanjutnya adalah menggunakan sarung tangan non-steril. Bersihkan area perineal sesuai dengan kebutuhan. Buka paket yang berisi sistem drainase. Letakkan kantung urin di atas tepi bawah rangka tempat tidur dan bawa selang drainase ke atas antara kedua palang sisi tempat tidur dan matras. Ini dilakukan hanya untuk kateter indwelling. Buka paket yang berisi sistem drainase. Letakkan kantung urin di atas tepi bawah rangka tempat tidur dan bawa selang drainase ke atas antara kedua palang sisi tempat tidur dan matras.
Buka Ini tuh. paket kateterisasi sesuai dengan petunjuk sehingga bagian bawah dari kontainernya tetap steril. Lakukan hygiene tangan. Atur perlengkapan dalam area steril. Sebelum kita menggunakan teknik steril untuk memasang sarung tangan steril, terlebih dahulu kita buka dahulu untuk set sterilnya. Sebelum kita memasang sarung tangan steril, perlu kita perhatikan dan perlu kita persiapkan alat-alat memang yang harus sudah kita masukkan ke dalam set steril sehingga memudahkan nantinya untuk pelaksanaan atau pemasangan kateter urin sendiri. Atur perlengkapan dalam area steril. Buka bagian dalam paket yang terdapat kateternya, tuangkan larutan antiseptik ke dalam kompartemen yang berisi lipatan-lipatan kasa steril, dan buka paket steril yang terdapat lubrikan di dalamnya. Selanjutnya, pakai sarung tangan steril. Langkah selanjutnya adalah pasang duk steril. Ada dua metode yang digunakan untuk memasang duk steril pada klien laki-laki, bergantung pada mana yang lebih disukai. Metode pertama, pasang duk di atas kedua paha dan di bawah penis tanpa membuka bagian duk bolong seluruhnya. Metode kedua, pasang duk di atas kedua paha tepat di bawah penis, ambil duk bolong, buka lipatannya dan pasang di atas penis dan dengan bagian yang berlubang terletak tepat di atas penis. Langkah selanjutnya adalah bersihkan meatus uretra untuk klien laki-laki. Jika klien tidak dihitan, tarik kulit pada ujung penis dengan tangan yang tidak dominan. Pegang penis pada batangnya tepat di bawah glans. Tarik meatus uretra dengan ibu jari dan telunjuk. Pertahankan tangan yang tidak dominan dalam posisi ini selama prosedur. Dengan tangan dominan, ambil kasa dengan pinset dan bersihkan penis. Bersihkan dengan gerakan sirkuler dari meatus uretra ke arah bagian dasar glans. Ulangi membersihkan sebanyak 3 kali dengan kasa bersih setiap kali. Selanjutnya, ambil spuit berisi gel silokain, masukkan ujung spuit ke dalam meatus uretra dengan memegang penis secara mantap dan tegak lurus. Secara perlahan masukkan gel ke dalam uretra. Langkah selanjutnya adalah ambil kateter dengan tangan dominan kurang lebih sepanjang 8-10 cm dari ujung kateter. Pegang bagian pangkal kateter dengan digulung secara longgar pada telapak tangan dari tangan yang dominan. Selanjutnya adalah memasukkan kateter, angkat penis ke posisi tegak lurus terhadap tubuh klien dan gunakan gerakan mengangkat yang lembut. Masukkan kateter secara perlahan melalui meatus uretra. Masukkan kateter sepanjang 18 hingga 23 cm atau hingga urin keluar dari pangkal kateter. Jika dirasakan adanya tahanan, tarik kateter. Jangan memaksakan untuk memasukkannya. Ketika urin keluar, masukkan kateter 2-5 cm lebih dalam.
gitu aja Pak. Langkah selanjutnya, turunkan penis dan pegang kateter dan amankan dengan tangan yang tidak dominan. Letakkan pangkal kateter di atas baki urin, kembangkan balon jika kateter retensi digunakan. Hanya masukkan air steril sesuai dengan jumlah yang diindikasikan pada kateter. Langkah selanjutnya, sambungkan ke selang drainase atau kantung urin dan amankan dengan plester pada salah satu bagian paha klien. Membantu klien kembali ke posisi yang nyaman. Setelah prosedur selesai, rapikan peralatan yang sudah digunakan dalam tempat penyimpanan yang benar. Langkah selanjutnya adalah lepaskan sarung tangan dan lakukan kebersihan tangan. Meninggalkan klien dan ruangan dalam keadaan sebersih mungkin, dan yang terakhir adalah perawat melengkapi dokumentasi. Dokumentasikan hasil pengamatan dan komplikasi-komplikasi yang terkait. Catat ukuran dan tipe kateter yang digunakan dan melengkapi catatan keseimbangan cairan.